Alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul kembali hari ini tanggal 16 Syawal atau 8 Juni dari zona waktu yang berbeda-beda ya, Masya Allah. Sebagai perkenalan singkat dari kami, KOMI adalah kajian online muslimah multidisiplin Indonesia. Kelompok kajian kami ini tergolong baru dan didirikan oleh tiga alumni dari International Islamic University Malaysia. Tujuan KOMI adalah untuk memperluas ukhuwah dan juga tolabul ilmi. Alhamdulillah hari ini adalah kajian KOMI yang ke-12. Sebelumnya selama paling banyak sepertinya diadakan waktu bulan Ramadan ya, dan kebanyakan pematerinya adalah teman-teman kami alumni IUM sendiri. Karena kita udah agak molor ya, jadi langsung aja saya bacakan biodata pemateri kita kali ini, yaitu Kak Fitri Amri. Kak Fitri Amri ini background pendidikannya S1 adalah sarjana ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu melanjutkan S2 di School of Management IUM Malaysia, jurusan Master of Management. Lalu sekarang beliau sedang melanjutkan S3 di IUM juga, jurusannya Halal Industry. Kak Fitri adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bahrain bersama suami dan satu anaknya. Kegiatan beliau sekarang sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga, sebagai teman main Nuha anaknya, lalu mengisi podcast Mamumi, jangan lupa didengerin ya, dan juga sebagai mahasiswa PhD. Masya Allah, beliau juga punya banyak moto hidup ya. Ada 3 nih yang disebutin beliau. Yang pertama, jika berkah adalah kebutuhan, maka halal adalah jalannya. Yang kedua, hidup hanya sekali, carilah keridhaan Allah di dalamnya dan lakukanlah agar kamu mendapatkan surganya. Yang terakhir, if your dreams do not scare you, then they are not big enough. Oke, saya serahkan uh, Kak Fitri untuk bisa langsung mulai acara ya, mulai materi. Oh ya, sebelumnya saya bacakan dulu peraturan kajian kali ini. Bentar. Jadi nanti setelah ini semuanya akan saya mute, bukan saya sih operatornya akan mute. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat aja. Dan kalau bisa nanti di kolom chatting jangan ngobrol ya, biar notifikasinya nggak muncul dan mengganggu teman-teman lainnya. Jadi untuk pertanyaan aja atau mungkin untuk urusan teknis gitu. Nanti materinya ada sekitar 45 menit. Dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit. Oke, silakan Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga panitia KOMI yang sudah memberikan kesempatan sama saya untuk menjadi pembicara hari ini. Apa kabar semuanya, ukhti-ukhti, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik? Semoga masih semangat. Di sini masih jam 6 sebenarnya, agak sedikit masih ngantuk, tapi insya Allah bisa bisa mengisi kajian hari ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi yang nge-share PowerPoint-nya Tami ya? Apa aku? Oke. Tami yang nge-share. Oke, di sini aku bukan expert, masih bisa dibilang belajar juga, PhD student in halal industry. Jadi saya akan share pengalaman dan pelajaran apa aja yang pernah saya dapatkan. Saya juga sering ikut seminar sama pernah ngambil halal trainings.
Jadi insya Allah mungkin bisa nanti di-share sama teman-teman semuanya. Oke, topik kita kali ini. Oh ya, sebelumnya kayaknya udah di ini ya, udah diingatkan dengan Tami kalau nanti ada untuk bawa kayak ini produk apa aja gitu. Karena nanti saya mau ngasih tahu kayak gimana sih cara memperkenalkan untuk kita tahu gitu halal logo itu seperti apa atau halal label. Nah, topik kita hari ini adalah halal awareness dan perkembangan produk halal di dunia. Sebelumnya, kalau misalnya saya nanti ada ngomongnya agak campur bahasa Inggris, saya mohon maaf karena udah terbiasa bahasa Inggris di rumah. Mungkin moderator nanti bisa membantu mentranslate. Oke, next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Halal Knowledge. Jadi di sini kita mencari ilmu, menambah ilmu, dan juga men-share ilmu. Next. Agenda hari ini akan saya buat 5 poin, yaitu overview about halal, secara general, explanation tentang halal, terus sertifikasi halal, badan sertifikat halal, overview tentang industri halal. Did you know itu adalah sesuatu yang istilahnya nanti ada kayak agak mengejutkan mungkin untuk beberapa orang yang belum pernah tahu. Sama halal knowledge, ilmu pengetahuan tentang halal. Next. Oke, sekarang kita bicara tentang overview about halal. Next. Oke, apa sih halal? Nah, kalau di kamus itu halal adalah berasal dari kata bahasa Arab yang diterjemahkan itu artinya diizinkan atau permissible atau lawful, yang mana istilah ini ada di dalam agama kita, agama Islam, dan udah familiar dengan kita umat Muslim. Terus halal is the way of life, bagaimana kita cara keseharian makan atau apa namanya semuanya lah gitu ya. Cuman halal itu kebanyakan sekarang dipakai untuk hampir semuanya gitu. Padahal kalau halal itu lebih familiar ke makanan, kosmetik, obat-obatan, dan ada beberapa lainnya. Tapi ada orang yang bilang halal finance lah, halal hotel, which is itu salah. Kalau hotel itu namanya Muslim friendly hotel. Kalau finance itu Islamic finance, ada juga Islamic banking and finance. Nah, terus ada juga kata-kata yang sangat famous, familiar, yaitu you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Next. Oke, jadi belum lama ini saya ada ikutin kayak seminar webinar juga, tapi yang mengisi itu tentang halal, yang mengisi itu anak muda umurnya umur 25 tahun gitu. Dia CEO teman halal kalau nggak salah namanya. Nah, dia ada mengatakan tentang ini which is menarik, makanya saya taruh di sini. Kalau halal baper itu dari saya sendiri sebenarnya, tapi istilahnya itu dari dia gitu. Nah, halal baper itu adalah istilah dari anak muda zaman sekarang yang sudah memiliki pasangan atau pacar tapi belum dihalalin atau belum dinikahi. Jadi bagi mereka, bagi anak-anak muda sekarang itu kalau punya pacar itu kayak sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja. Cuman ya nggak halal aja karena belum nikah kayak gitu ya, which is agak rancu sih kedengarannya. Oke, next. Nah, kenapa halal? Pertama, kalau saya ya, itu karena Allah yang memerintahkan, dan itu udah ada di dalam Al-Quran, which is nanti ayatnya akan
saya bagikan. Terus di sini kenapa kita harus makan makanan halal? Dan kenapa juga harus income yang halal? Misalnya kalau kita bekerja itu penghasilannya harus halal gitu. Karena makanan yang kita makan itu akan menjadi darah. Darah itu akan menjadi daging, daging itu akan menjadi sifat. Nah, kita mungkin nggak tahu gitu, mungkin selama ini, oh kita bekerja dengan halal kok, kita nggak ada salah kok, maksudnya nggak banyak kok berbuat salah atau apa, kenapa ya? Mungkin anaknya atau orang tuanya atau dari pihak manapun gitu, kok kasar ya bahasanya atau perilakunya atau ya kayak gitu. Bisa jadi itu dari makanan yang kita konsumsi itu bukan makanan halal gitu. Nah terus di Indonesia itu banyak yang ngomongnya kayak gini. Jadi dia itu kerja, misalnya dia kerjanya di bar gitu ya. Ada juga beberapa lah teman yang kerjanya yang sebenarnya bukan halal gitu ya di dalam Islam gitu, tidak, it's not Islamic gitu ya. Jadi menurut mereka income halal itu adalah income yang ya dia dapatnya dari jerih payah dia gitu, terlepas dari dia bekerja apa. Nah, apalagi kalau di dalam hal certification itu sangat salah. Nanti akan saya explain lebih lanjut. Nah, kalau yang Domino's ini adalah kenapa saya sekarang fokus dengan halal. Jadi dulu waktu master itu mau lanjut PhD agak masih bingung gitu mau lanjut ngambil apa. Nah, ketika mau memilih itu benar-benar yang nggak mau asal-asalan karena dulu saya sempat pindah-pindah beberapa kali ke luar negeri. Sekolah juga pindah 15 kali. Jadi sampai nggak tahu aku tuh mau ngambil apa, aku sukanya apa kayak gitu. Nah, jadi berawal dulu waktu orang tua, kebetulan ayah saya diplomat ya, pernah penempatan di India. Nah, di India itu ya banyak yang istilahnya menganut Hindu, mereka vegetarian. Ada juga yang vegan sama vegetarian itu beda. Terus ada juga yang vegetarian, tapi mereka tetap makan kayak daging, ayam, bahkan babi gitu. Jadi ayah saya tuh sangat strict kalau dalam ini gitu ya, masalah ini. Jadi kita tuh dulu pernah dibawa jalan-jalan pakai 3 mobil kalau nggak salah. Nah, satu van itu anak-anak anak-anak diplomat semua isinya, sama salah satu ibu ya, which is home staff-nya, salah satu home staff di situ dan anaknya ada di dalamnya. Nah, anak-anak disatuin dalam satu mobil. Jadi orang tua aku di mobil yang satu lagi. Nah, waktu itu mobil kita yang van itu berhenti karena ada beberapa anak-anak pada bilang, tante lapar. Akhirnya berhenti, terus beli pizza lah si ibu ini, Domino's Pizza. Nah, aku yang waktu itu umurnya berapa ya? Kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, yang mungkin udah bisa dibilang mulai mengerti lah ya, dan aware juga gitu. Jadi ayah itu emang benar-benar menekankan sama kita, dan aku bertanggung jawab gitu buat adik-adik. Akhirnya begitu datang pizza, semuanya pada girang gitu, aduh ada pizza. Nah, aku yang deg-degan nih, adik-adik aku juga udah ambil gitu ya. Nah, ternyata orang tua berhenti di belakang, tiba-tiba lari, larinya nggak langsung ke van kita, tapi larinya langsung ke toko dan ngambil brosur, dia lihat ada menu-menu yang mencurigakan nggak gitu. Ternyata ada jual babinya. Akhirnya ayahku lari ke van, terus langsung jangan dimakan, langsung ngomong kayak gitu ke semuanya, tapi dia sangat fokus sama kami karena karena itu kan sensitif ya. Terkadang walaupun sesama muslim ada yang ngerasa mungkin longgar gitu dia terhadap halal gitu ya.
Jadi walaupun apa istilahnya itu kewajiban kita bersama, tapi ayah lebih menekankan kepada anaknya gitu. Akhirnya aku yang tadinya cuman was-was jadi ikutan gitu, kayak iya jangan gitu. Nah akhirnya tersentak si ibu ini, cuman ya anaknya tetap makan. Nah di situ berawal dari situ sih sebenarnya aku jadi mikir kenapa sih ayah tuh sangat fokus dan sangat apa ya namanya peduli terhadap hal ini gitu. Lama-lama terbawa sampai besar sampai sekarang, dan salah satu hobi aku adalah berlama-lama di supermarket. Jadi berlama-lama di supermarket bukan apa namanya, bukan berlama-lama di supermarket itu bukan belanja lama gitu, enggak. Malah lebih lama kayak ngelihat ingredients-nya, ngelihat logo. Aku suka banget lihat logo. Terus apa packaging segala macam itu sangat detail aku ngelihatnya. Jadi sering banget aku foto gitu. Makanya sekarang aku ingin fokus dan aku punya cita-cita suatu hari pengen banget punya supermarket halal internasional dunia. Di mana aja lah gitu. Ada yang bilang fit buka di Indonesia, fit buka di US, fit di mana aja, yang penting dibuka, insya Allah. Oke, next. Oke, di sini ada halal, ayat tentang halal yang sangat populer. Sebenarnya ayat Al-Quran tentang halal itu ada beberapa ya. Sini saya sebutkan 2 dulu. Dari surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang satu lagi, Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Next. Oke, ini yang diharamkan yang ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah. Ini translationnya panjang, jadi saya akan bacakan yang dimerahkan aja ya, yang terkait dengan makanan halal. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Next. Yang dihalalkan di dalam Al-Quran, di-mention di surat Al-Ma'idah ayat 4, mereka menyatakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Nah, di sini waktu aku ngambil training halal, itu trainernya sempat bilang kalau kita berburu binatang itu matinya karena digigit si binatang yang kita ajarkan itu, yang kita ajak berburu itu, bukan karena yang ini tadi mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi misalnya dia
menggigit binatang yang diburunya itu kayak apa ya, kayak nafsu, benar-benar ingin membunuh gitu ya, membunuh si binatang yang diburu, itu dagingnya tidak halal. Tapi kalau matinya karena yang ini, mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, itu dagingnya halal. Gitu. Next. Oke, jadi di sini saya mau share karena saya kan belajar halal itu bukan cuman kulitnya aja ya, maksudnya agak lumayan mendalam. Nah, saya kepikir gitu, setiap datang ke seminar, orang di dalam seminar itu kebanyakan ya orang-orang yang berkutat di situ gitu, misalnya Islamic Banking and Finance, orang-orang itu juga yang di seminarnya kebanyakan. Nah, halal juga kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita untuk istilahnya memperdalam ilmu-ilmu ini kalau misalnya kita nggak share gitu, kecuali kalau kita dosen ya, kita akan share di dalam kelas. Tapi kalau kita sebagai nggak tahu ya, mungkin pekerja atau apa gitu, mungkin kita akan berkutat di pekerjaan itu, ngerjainnya gitu, tapi tanpa memberikan apa yang kita ketahui kepada orang-orang yang sebenarnya awam, di mana yang kita pelajari itu sebenarnya adalah untuk diajarkan dan diamalkan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya yang awal-awal ini agak membosankan, minta maaf, tapi ini memang tujuannya saya mau ngasih tahu the other side of halal yang jarang orang mungkin ketahui gitu. Nah, di sini halal science. Science itu maksudnya knowledge. Jadi halal ditambah knowledge itu jadinya gimana sih gitu ya. Jadi apa sih itu gitu? Pengetahuan halal yang dicapai secara sistematis melalui observasi dan studi eksperimental dan praktik untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena alam yang berkaitan dengan praktik halal. Apa sih manfaat ilmu pengetahuan terhadap halal? Ini lebih mudah dalam menjalankannya dan juga proposisi nilai untuk industri halal akan membantu dari segi ilmu pengetahuan, dapat membantu para ulama. Misalnya ulama kan tahu misalnya tentang dalilnya, tentang hadisnya, tentang suratnya di Al-Quran ayat apa. Tapi kalau karena bukan bidang dia, misalnya tentang kalau di halal itu ada food engineering, tentang mesinnya, tentang gimana sih proses logistik misalnya. Nah, itu kan mungkin bukan ranahnya para ulama. Jadi adanya sains ini bisa membantu mereka untuk kalau di MUI itu ada kayak majelis fatwa di mana misalnya ada satu kasus yang istilahnya harus dirembukin gitu, mereka akan dalam seminggu kalau di MUI kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, dan mereka itu buat rapat tidak diketahui oleh siapapun karena disengaja biar mungkin ada yang nguping atau ingin tahu dan itu bahaya untuk sertifikasi halal. Dan sebagai alat utama dalam perkembangan produk halal. Yang keempat, Certified Halal Science Analyst. Itu bisa apa ya? Jadi ada namanya Certified Halal Science Analyst. Kita bisa punya sertifikat untuk menjadi Halal Science Analyst gitu. Bisa memonitor, mempertahankan, mengoperasikan dan integrasi dasar halal lab laboratori. Ini monitor itu satu level, itu yang paling atas. Mempertahankan level di bawahnya, pengoperasian di bawahnya lagi, dan integrasi dasar itu yang paling dasar, yang paling kalau mau ngambil sertifikasi nomor pertama untuk halal lab itu adalah pengoperasian dan integrasi dasar. Next. Oke, sekarang kita ngomongin tentang apa aja sih halal gitu ya. Halal itu bukan hanya makanan. Jadi kalau ini
adalah halal industri. Ada lagi kalau di kampus saya kayak di Inhart itu ada halal industri, ada halal travel, halal tourism, halal tourism, terus dan banyak lagi lah gitu cabang-cabangnya. Ternyata itu sangat luas gitu ya halal itu. Jadi di sini yang akan saya explain itu tentang halal industri or halal lifestyle yang sekarang lagi marak di mana-mana. Itu ada halal traveling, halal cosmetics, halal pharmaceuticals, halal media, Islamic finance, halal food, modest fashion. Kenapa halal traveling? Kenapa traveling harus halal gitu? Karena kalau kita pergi kemana-mana gitu, naik pesawat atau tinggal di hotel mana, itu butuh yang namanya makanan halal di dalam pesawat. Kalau misalnya ibu-ibu di sini pernah travel ke luar negeri yang jauh dan negara-negara yang non-muslim gitu, kayak saya kan suami dari Amerika, kalau dari Malaysia ke Amerika, nah itu harus booking makanan halal sebelum pas lagi kita beli tiket. Tapi bisa juga kalau sebelum berangkat bisa juga ditelepon untuk booking. Kalau tidak, makanan apa aja yang ada di situ akan dia berikan gitu. Nah, terus kalau hal traveling ini sebenarnya Muslim friendly ya. Jadi ada namanya apa ya, hotel Muslim friendly hotel. Nah, ini belum ada di semua negara, tapi di Indonesia udah ada, di Malaysia udah ada, di beberapa negara udah ada. Salah satu kalau Muslim friendly hotel ini dia bukan pakai halal sertifikat, tapi pakai namanya ratings gitu. Ada 5 star, 3 stars, 2 stars. Nah, ratings ini berdasarkan apa sih seberapa banyak sih di hotel itu yang apa ya, mengikuti aturan Islam gitu. Misalnya dia ada musolanya, makanannya halal, tidak ada barnya misalnya. Nah, apakah boleh kita makan misalnya di hotel yang ada barnya? Nah, itu tergantung hotelnya itu dia apa namanya, si kitchennya ini dia certified halal atau tidak. Biasanya nggak ditulis di pampang sih biasanya. Ada katanya ada yang ditaruh memang di tempat prasmanan gitu. Tapi kebanyakan kita yang harus nanya sama manajernya. Dan biasanya kalau udah ada certified halal, dia kitchennya aja memang sudah harus halal, walaupun ada barnya di luar. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu ratingsnya mungkin 4 gitu, ratings dalam aku lupa namanya, tapi itu ratings untuk kayak Muslim friendly hotel gitu ya. Nah, kalau salah satunya juga misalnya kita datang untuk check-in, itu dilihat kalau kita couple dilihat ininya, diminta surat pernikahan. Kalau memang ada buku nikahnya diizinkan, tapi kalau tidak dipertanyakan gitu. Kalau misalnya mereka bukan suami istri dan ingin tinggal satu rumah, satu kamar misalnya, nah itu tidak diperbolehkan kalau dia mempunyai standar ini. Nah, kayak halal kosmetik, banyak juga yang istilahnya Muslim tapi ignorance gitu ya. Mereka lebih ke yang penting tampil cantik gitu. Dan kenapa sih harus halal kosmetik ini? Sebenarnya kosmetik ini kan apalagi kayak skincare ya, itu namanya aja skincare. Dia akan bikin kulit kita lebih mulus. Pokoknya apa yang kita taruh di skin kita itu dia meresap gitu ke dalam kulit. Walaupun jangankan kosmetik yang istilahnya mungkin kayak lipstick, kadang kita lagi makan kemakan kayak gitu. Sepatu yang misalnya kita cuma injak-injak gitu ya, itu tidak boleh terbuat dari kulit babi. Ya itu aja tidak boleh, apalagi kosmetik yang kita pakai langsung tuh. Nah, kalau obat-obatan banyak pengecualian karena kalau misalnya kayak apa ya, vaksin gitu ya, masih ada juga vaksin yang istilahnya belum halal, tapi
Kenapa masih diperbolehkan? Karena ada masalah di sini. Kalau misalnya tidak ada vaksin ini, orang ini meninggal, misalnya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa menjadi diperbolehkan, tapi karena darurat. Halal media ini seperti tontonan Muslim gitu, untuk anak-anak, untuk orang-orang dewasa misalnya. Sekarang apa ya namanya kemarin, saya lupa Jeb, tapi dari beberapa organisasi di luar negeri kayak Muslim Organization gitu, mereka buat halal ya bisa dibilang halal media untuk anak-anak, tontonannya tontonan Islami. Islamic Finance kayak udah banyak yang tahu ya, kayak Islamic Banking, Syariah Banking kayak gitu. Halal Food juga udah banyak yang tahu. Modest fashion, di sini kalau aku masih rancu sih yang dikatakan modest fashion itu seperti apa. Jadi kalau kebanyakan orang bilangnya kayak baju muslim, tertutup, pakai hijab kayak gitu. Tapi masih macam-macam lah. Orang berhijab juga kan macam-macam gitu ya. Next. Oke, ini saya akan sharing 2 tahun performa industri halal 2018-2019. Di sini kita bisa lihat ya, kalau mau lihat yang Indonesia, itu dari segi keseluruhan negara, kita ranking 10. Malaysia teratas. Dari top 16 countries gitu. Nah, dari segi halal food, kita nggak ada di top 10. Islamic Finance kita di top 10, number 10, number 10. Halal Traveling kita di nomor 4. Modest Fashion kita di nomor 2. Dan tidak ada di halal media dan juga halal pharmaceuticals. Kak, boleh dikasih tahu sumbernya dari mana ya, Kak? Sebentar ya. Dari Global Islamic Economics. Oke. Oke, next. Oke, ini yang tahun berikutnya, yang terbaru 2019-2020. Untuk di top 15 kita berada di ranking 4. Alhamdulillah naik. Islamic Finance-nya di ranking 5. Halal food-nya tetap masih tidak ada. Muslim friendly-nya di ranking 4 masih tetap. Modest fashion-nya di ranking 3 menurun 1. Dan di media dan recreation, pharmaceutical dan cosmetics juga belum ada. Oke, jadi kita bisa lihat ya di sini Indonesia sebagai leading populasi Muslim terbesar di dunia, tapi masih di bawah negara-negara yang istilahnya Muslimnya itu tidak sebanyak Indonesia gitu. Nah, di sini kita mempertanyakan kenapa, apakah kita lebih banyak mengimpor barang atau seperti apa gitu. Karena yang saya tahu, kita tuh banyak banget loh membuat produk yang bagus, tapi ternyata diekspor ke mungkin tenaga kerja kita yang dipakai orang luar, sehingga setiap kalau misalnya kayak di sini di Bahrain, dulu pernah juga di Oman, itu ngelihat made in Indonesia ternyata. Jadi di sini sebenarnya masih banyak peluang karena halal industri ini meningkat. Jadi peluang bagi orang-orang yang ingin membuat produk halal di dalam bidang apapun, kita masih bisa mengejar karena di sini juga di top 15 kita udah jauh naiknya gitu dari tahun kemarin. Next. Oke, kalau ini udah lama ya, dari dulu ekspor daging halal yang terbanyak itu dari Brazil, Australia, ada juga New Zealand,
Kalau di sini, kalau di Bahrain, dagingnya itu ada dari New Zealand, Australia, Brazil, India. Jadi negara Muslimnya malah nggak terlalu terlihat gitu di sini. Nggak tahu karena apa ya, apakah kualitas daging kita yang kurang atau karena kalau yang Brazil ini mereka datang ke Malaysia, ke Indonesia, mereka kadang mereka yang datang ke negara kita, terus mereka latihan untuk slaughter halal gimana, atau mereka juga memanggil para apa ya namanya halal auditor yang atau trainer untuk slaughtering house gitu, halal slaughtering house ke negara mereka dan mentraining semua orang-orang di sana untuk bisa slaughter halal meat gitu, dan ini digunakan untuk mereka untuk mengekspor daging-daging. Next. Isu-isu industri halal di Malaysia. Konsep produk halal sederhana, namun industri ini menjadi lebih rumit. Karena kemajuan dalam perbedaan pengembangan teknologi dari sumber yang diperoleh secara global untuk pengolahan dan produksi makanan-makanan olahan tersedia sangat banyak. Semakin sulit bagi umat Islam untuk memastikan status makanan halal di pasar. Tren ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim tentang makanan olahan baru dan produk konsumen lainnya. Next. Sebelumnya, oke. Ini sebenarnya banyak ya isu-isu halal viral, tapi ini 2 negara yang aku bahas hari ini. Jadi kalau yang 3 atas ini yang di Malaysia, 3 bawah ini yang di Indonesia. Nah, yang jadi semua produk ini sekarang udah halal ya. Cuman ini aku mengangkat isunya kenapa dulu gitu. Nah, yang amazed itu kalau about Malaysia, banyak banget lah isu-isu itu selalu ada gitu dan sering. Selama aku di sana tuh ada beberapa kali. Waktu Hokkaido kena kasus halal, aku di sana. ONTN kasus halal aku di sana, dan aku waktu itu ngambil kelas halal assurance system itu dengan salah satu pekerja NTN yang memang lagi mengurus untuk halal certificate. Nah, jadi di kasusnya itu di NTN, jadi di situ waktu itu udah lama lah ya, dan NTN di KLCC apalagi tuh sangat ngantri banget, selalu ngantri. Tapi waktu itu nggak ada isunya, terus tiba-tiba mungkin karena ada waktu itu satu orang yang mungkin dia nggak tahu kalau hotdog itu bukan daging anjing gitu, it's just a name. Tapi dia mengira itu adalah daging anjing. Jadi akhirnya dia bertanya kepada yang menjual di situ, apakah ini daging anjing? Kata dia bukan. Saya ragu kalau misalnya ini bukan, kenapa namanya daging anjing, kata dia. Akhirnya itu viral, masuk ke koran, masuk kemana-mana, bikin profit NTN ini anjlok turun ke bawah. Sama seperti yang sebelahnya ini, sah ada DNA babi itu adalah Cadbury. Cadbury juga sangat turun profitnya. Hokkaido juga yang waktu itu lagi booming banget baru keluar, tiba-tiba juga anjlok. Itu gara-gara saking sangat berpengaruh gitu ketika ada yang komplain tentang halal ini, masyarakatnya aware tiba-tiba dan banyak yang support. Nah, maksudnya banyak yang memang bukan yang bodoh amat gitu, tapi pada ternyata nggak halal, jadinya nggak usah dibeli gitu. Nah, kalau di Malaysia memang sering ya seperti ini, dan langsung ditindaklanjuti gitu. Nggak lama dari kasus, akhirnya si produk ini memiliki sertifikasi halal. Nah, bedanya di Indonesia itu nggak tahu kenapa nggak se-wow atau nggak seheboh di Malaysia. Dan yang paling ingat banget itu ini nih Samyang. Jadi kalau di Indonesia itu sertifikasi halal, dia harus MUI gitu. Jadi nggak bisa
nggak bisa. Kalau di Malaysia itu kita bisa ngelihat di supermarket ada halal Korea, ada halal India, ada halal Malaysia, ada halal dari negara lain itu ada. Tapi kalau di Indonesia itu harus halal MUI yang ada di kemasan. Nah, Maaf, karena kayak 15 gitu, menit lagi ya, Kak. oh ya oke. 15 menit. Karena kayak gitu akhirnya banyak yang istilahnya menunggu komplain gitu ya. Mungkin karena banyaknya birokrasi. Nah, terus di sini ada halal kulkas, halal hijab. Waktu itu bukan karena mereka tidak halal, tapi mereka meregistrasi barang mereka ke halal certification, tapi orang Indonesia banyak yang especially Zoya, ini aku ingat banget. Kenapa sih hijab harus halal? Apa hubungannya sih? Nah, kalau misal itu ya mungkin karena dia tidak punya knowledge yang lebih dalam. Kalau misalnya kita memang belajar lebih dalam, lebih luas, memang iya harus, karena waktu itu sempat belajar juga pakaian atau kain itu bisa juga dipakai dari rambut babi. Gitu. Kadang ada juga dari bagian yang ada dari babi gitu, yang bikin si bahan ini jadi lembut. Nah, kenapa kulkas juga seperti itu? Kulkas juga bisa terbuat dari tulang hewan, seperti itu. Next. Nah, ini ada hadis, apa yang halal itu jelas dan apa yang haram itu jelas, dan diantaranya ada hal-hal yang diragukan, yaitu syubhat, yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari persoalan yang meragukan, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang selalu melakukan perkara yang meragukan, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Next. Halal certification bodies. Oke, ini adalah logo-logo halal. Jadi saya ada kirim ke Tami tadi, mungkin udah di-share atau belum, nggak tahu, tapi itu adalah halal certification yang ada di dunia, dan itu yang certified, yang benar emang betul-betul ini ya, apa, resmi gitu. Next. Nah, ini sejarah MUI, nanti mungkin bisa dibaca sendiri, tapi saya akan ngomong yang awalnya. Ini dulu ada berawal dari ibu-ibu yang concern dengan susu anaknya. Dia melihat kayaknya ada ingredients yang lemak babi gitu. Akhirnya dia bawa ke laboratory, kalau salah IPB. Di situ dicek ternyata betul, lalu karena IPB ini dia tidak bisa memutuskan hukumnya apa atau diboleh atau enggak atau gimana, jadi akhirnya mereka datang ke MUI, lalu MUI di situ memulai untuk membuat sertifikasi halal. Next. Nah, di sini kalau ada yang aware ya, halal logo itu bisa jadi palsu, bisa yang asli. Kayak di sini yang paling mencolok itu MUI, saya buat satu-satu itu, kalau tidak ada tanda-tanda ini, berarti dia bukan halal sertifikat, bukan yang aslinya gitu. Jadi bisa dicek. Sekarang tuh udah ada yang namanya aplikasi halal MUI, bisa dibuka di situ bisa scan barcode, segala macam, untuk mengidentifikasi. Kalau halal Jakim ada namanya Verify Halal. Di UK juga ada yang baru, salah satu sister di sini bilang ada yang baru buat, dan negara lain pun ada. Tapi halal MUI ini hanya berlaku untuk produk-produk yang ada di Indonesia. Kalau Verify Halal berlaku hanya untuk produk-produk yang ada di Malaysia. Next. Indonesia Wajib Halal 2019, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Jaminan Produk Halal. Pemerintah ingin semua produk, semua services itu harus halal. Sekarang ya sedang diusahakan gitu. Next. Nah, di sini oke, next. Nah, ini panjang ya. Saya cuma ngasih highlight-nya aja. Kita boleh makan sembelihan ahli kitab. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi
Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Next. Nah, di sini kalau ada yang tahu Bismillah halal itu istilah yang banyak banget. Selain Bismillah halal itu no pork, no lard, itu halal juga bagi beberapa orang, which is not. Jadi di sini ada hadis dari dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sekelompok orang berkata kepada Nabi, beberapa orang yang membawa kami daging dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak pada saat menyembelih hewan itu. Dia berkata, sebutkan nama Allah di atasnya dan makanlah. Nah, yang dimerahin ini, orang-orang itu memeluk Islam baru-baru ini, itu rata-rata tidak ada disebutkan di yang mencantumkan hadis ini. Jadi orang mengira, oh berarti siapapun yang memberikan daging ini, nah, walaupun dia bukan muslim, itu halal, tinggal bilang bismillah. Padahal itu dikarenakan hadis yang terakhir ini, orang-orang itu memeluk Islam baru-baru ini, itu terdelete gitu, atau nggak tahu kenapa tidak dicantumkan. Nah, di sini yang dikatakan orang-orang itu memeluk Islam baru-baru ini adalah yang dimaksudkan mu'alaf gitu ya, orang-orang yang mu'alaf yang mungkin mereka belum tahu cara slaughter atau belum tahu gimana halal yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kata-kata yang di exclamation yang di dalam itu kata tanda kutip yang sebelumnya itu adalah kata-kata Nabi Muhammad. Next. Nah, ini doa yang dikabulkan, yang tak dikabulkan bagi orang-orang yang tidak makan makanan halal. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Saya ngambil yang terakhir. Namun makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi ini juga sebenarnya hadis yang lumayan dikenal ya, saya juga sering dengar, tapi ada yang dibilangnya 40 hari doanya tidak diterima. Jadi kemarin itu saya dengan suami menelusuri hadis, apakah ini hadis sahih atau dhaif yang 40 hari itu. Ternyata ketika ditelusuri ada salah satu di situ dibilangnya perawi atau apa gitu yang hierarkinya itu tidak terlalu tinggi, maka dikatakan hadisnya dia itu tidak kuat gitu. Nah, saya bukan ahli di sini, tapi mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli dalam masalah hadis. Next. Nah, di sini udah ada halal kit ya, tools gitu. Saya waktu ikut halal training, itu mereka, ini yang kotak ini, isinya ada liquid, ada pipe-nya, sama ada kayak test pack. Jadi dia nanti misalnya kita mau ngetes, kemarin itu kita ngetesnya piring yang sudah ditaruh lemak babi, itu kita taruh kapas, kita masukin, terus kita kasih liquidnya itu kita diamkan sebentar di kapas yang kita swipe dengan lemak babi itu, lalu 15 menit, lalu kita ambil liquidnya, kita masukkan ke dalam test pack ini. Kalau dia ada 2 garis, berarti dia ada babinya. Nah, kalau pen ini, pen nose, saya nggak dapat gambarnya, tapi nggak tahu apakah yang ini pen nose atau bukan, tapi Prof. Irwandi Jaswir, dia adalah father of halal, bisa dikatakan. Dia dengan Prof. ini menemukan pen nose, jadi pen nose ini bisa ditaruh di dagingnya, terus bisa terlihat nanti ada nomornya. Nah, nomor sekian itu menyatakan, oh ini berarti daging babi atau bukan. Gitu. Next. Nah, di sini adalah babi itu zero waste ya. Bisa kalian lihat semuanya terpakai dari mulai kukunya, kulitnya, dagingnya, semuanya gitu. Nah, dan ini adalah binatang yang sangat mudah memproduksi banyak anak dan sangat murah, makanya banyak dipakai di produk-produk. Next. Nah, ini experience sebenarnya, tapi waktunya sudah mau habis, jadi mungkin saya skip aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau saya mau ceritakan, bisa nanti saya ceritakan. Next.
Oke, jadi gimana sih caranya biar kita bisa spread awareness gitu. Nah, itu bisa dari family kayak yang tadi saya ceritakan, orang tua saya menerapkan di rumah sehingga bisa dijadikan pelajaran oleh anak-anak. Dan search itu kita harus rajin-rajin melihat, membaca dari mungkin internet, buku tentang berita-berita baru tentang halal, dan banyak yang hoax juga. Dan hati-hati juga kalau kita misalnya kayak kemarin ada contoh, seseorang dia sangat ngefans gitu sama Instagram, blogger, apalah gitu, YouTuber. Nah, si YouTuber ini bilang, wah ternyata ini ada alkoholnya, wah kayaknya nggak halal. Nah, orang yang ngefans ini tiba-tiba langsung ngecap, oh ya nggak halal nih, terus dia langsung menyebar kemana-mana, wah semua nggak halal. Padahal dia nggak tahu ilmunya gitu. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu tentang halal ini. Terus eksplorasi, sering-sering mengeksplorasi di lapangan, yang kayak tadi saya pernah kayak suka di groceries gitu ya, ngelihat sendiri gitu. Nah, sekolah formal dan informal mungkin bisa kayak kalau misalnya memang minat di bidang halal, masuklah ke sekarang udah banyak di universitas fakultas-fakultas tentang yang mengajarkan tentang halal, dan juga informal itu seperti seminar atau training-training gitu. Terus learning by doing juga sangat dianjurkan dan lebih mudah untuk belajar tentang hal ini. Next. Oke, ini siklus halal konsumen ini buatan saya sendiri. Jadi gimana sih caranya kalau kita misalnya mau membeli sesuatu gitu. Pertama dari niat kalau memang kita membeli sesuatu itu karena Allah. Terus cek dulu expiry date-nya. Habis itu cek halal labelnya. Cek halal label itu dengan catatan, oh ini halalnya bener nggak ya, halal palsu nggak ya. Nah, tadi kan ada saya bilang yang saya sebutkan ada app itu, bisa dibuka app-nya, di scan, oh ternyata ini halalnya masih terregister. Nah, terus cek ingredients-nya juga, kalau misalnya nggak ada halal label, terus yakinkan diri, oh ini kayaknya oke halal misalnya, nah baru kita beli, purchase. Next. Ini ada alternatif kalau misalnya kita di negara yang non-muslim, minoritas Islam, itu ada kosher. Kosher itu adalah ahli kitab yang mengkonsumsi kosher, vegetarian atau vegan. Vegan itu lebih strict lagi daripada vegetarian. Parve and dairy sebenarnya di bawah kosher, tapi mereka membedakan kayak cheese, susu gitu ya, itu dibedakan sama kosher. Kalau kita kan halal semua sama, kalau mereka dibedakan gitu. Oke, next. Nah, kalau kata Prof. Irwandi Jaswir, Indonesia adalah raksasa yang sedang tertidur. Sebenarnya kita itu tahu apa yang dan kita itu bisa gitu ya. Cuman kita mungkin belum terlalu apa ya, nggak klik gitu, hey bangun gitu, kayak masih nyantai gitu. Padahal dulu Prof. Irwandi datang ke Kemenak kalau nggak salah ya, ngasih tahu gitu tentang halal ini. Tapi karena tidak terlalu direspon, akhirnya beliau balik lagi ke Malaysia dan memberikan idenya, lalu disambut positif, dan makanya Malaysia sekarang sangat ngelit di dalam halal ini. Oke. Jadi terakhir, jika berkah adalah kebutuhan, maka halal adalah jalannya. Karena apapun yang kita lakukan ya, of course harus dengan izin Allah ya, istilahnya dengan apa yang Allah suruh gitu ya. Karena inti dari apapun kita meninggal ya udah gitu, we will face him, dan mau nggak bisa berkelak gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya nanti mungkin pertanyaannya saya belum bisa jawab, bisa nanti saya follow up jawabannya. Oke, terima kasih Kak Fitri atas materinya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dulu pada Ibu Dubes Indonesia untuk Bahrain, Ibu Retno. Masih ada nggak ya di sini? Terus juga selamat datang Bapak Abdul Munim, yang juga ayahnya Kak Fitri. Selamat datang Pak di kajian kami.
Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau kasih rangkuman dulu atas materi yang tadi. Jadi sebenarnya apa itu halal? Halal itu dari kata Arab yang artinya diizinkan dan diperbolehkan. Dan kenapa kita harus ya, kalau untuk orang Islam harus memakai produk yang halal, karena itu memang perintah dari Allah dan tertulis langsung di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Lalu apa-apa yang diharamkan itu ada juga di Al-Quran, terutama di surat Al-Maidah ayat 3 dan ayat 4. Kemudian halal science, maksudnya ilmu pengetahuan halal itu ilmu pengetahuan halal yang sudah dipelajari dan udah terbuat secara sistematis, dan itu manfaatnya sangat besar ke kemajuan produk-produk halal sehari-hari. Dan kemudian gambaran secara umum tentang industri halal di dunia itu ternyata industrinya udah sangat besar sekali, dan ada ranking-rankingnya, ranking performance halal industri seluruh dunia, dan sayang sekali Indonesia itu tidak masuk nomor 1, padahal Indonesia itu memiliki warga muslim terbesar dunia. Yang nomor 1 malah Malaysia. Lalu ekspor daging halal terbesar di dunia itu juga nomor 1-nya dari negara non-muslim, yaitu Brazil. Indonesia termasuk nomor kesekian. Entah kenapa, kalau kata Kak Fitri, beliau nggak tahu kenapa alasannya. Lalu ada beberapa isu-isu di Malaysia tentang isu produk halal ini. Ada banyak, walaupun Malaysia ini nomor 1, ternyata memang masih menghadapi berbagai masalah ya dalam industri ini. Lalu di Indonesia juga ada isu kontroversi tentang produk-produk halal ini. Salah satunya kulkas yang bersertifikat halal atau kerudung yang bersertifikat halal. Lalu Kak Fitri juga memberitahu ada selain MUI, ternyata di dunia ada banyak sekali lembaga yang menyediakan sertifikasi halal. Tapi kalau di Indonesia yang diterima itu hanya MUI saja. Jadi walaupun sudah ada sertifikat halal, tapi kalau bukan MUI di Indonesia nggak diterima ya Kak Fit ya. Maksudnya pemerintah tuh maunya harusnya sertifikat MUI. Dan ada di semua sertifikasi ini ada logo-logo halalnya yang khusus, terutama MUI ya, itu benar-benar detail, complicated logonya. Jadi kita harus lebih teliti sama logo-logo yang terpasang di produk-produk yang kita konsumsi. Jadi nggak semuanya itu asli, belum tentu asli. Dan kemudian Kak Fitri juga mengatakan kalau di Indonesia mulai tahun 2019, yaitu tahun lalu, sudah ada kewajiban untuk seluruh produk agar bersertifikat halal, tapi aplikasinya belum terlalu terasa kayaknya ya kalau di sini. Lalu tentang masalah sembelihan orang-orang ahli kitab itu, lalu ada juga peringatan dari Rasulullah tentang untuk orang-orang yang tidak mengkonsumsi makanan atau barang-barang yang halal. Itu nanti di akhirat konsekuensinya sangat besar. Lalu juga ada sekarang ini kemajuan teknologi telah memudahkan kita, yaitu ada alat-alat untuk mendeteksi bahan-bahan yang mengandung babi. Ada 3 alat yang disebutkan oleh Kak Fitri tadi. Dan ternyata ini juga kayaknya saya juga baru tahu nih kalau babi itu semuanya benar-benar bisa dipakai. Mulai semuanya, tulang, kulit, bulu, jeroan, lemak, semua itu bisa dipakai. Jadi itu membuat peringatan untuk kita ya agar sangat amat berhati-hati, karena bisa jadi di baju atau apapun yang kita pakai itu ada mengandung bahan dari babi gitu. Yaudah kita kayaknya langsung lanjut aja ya ke question and answer, tanya jawab. Yang pertama, ini dari ayahnya Kak Fitri, ini dari Pak Abdul nih. Apakah sudah ada penelitian bagaimana perhatian di kalangan generasi muda Islam di Indonesia dan di negara lain terhadap produk halal? Ada nggak, Kak? Kalau khusus sih nggak ada ya, cuman kemarin berdasarkan webinar yang diikuti, itu dia anak muda
dia menggagas tentang halal awareness, namanya Teman Halal. Itu ada Instagramnya, ada kalau nggak salah ada websitenya, dan itu dia mengajak anak-anak muda untuk untuk mengiklankan, untuk ngasih tahu gitu ke orang-orang bahwa halal itu begini loh, kayak gitu. Nah, dan orang anak muda itu lebih bisa dikasih tahu dengan anak muda gitu, karena caranya berbeda. Kalau orang tua ngasih tahu anak muda, dengan anak muda ngasih tahu anak muda itu berbeda. Alhamdulillah sih kemarin yang attend memang banyak ya, dan dia juga menyampaikan cara dia menyampaikan awareness tentang halal itu sangat anak muda sekali gitu, kayak DLL, ada kata-katanya benar-benar kata-kata anak muda gitu, dan partisipannya juga anak-anak muda. Jadi dia juga yang kerja sama dia itu banyak anak-anak muda. Ya mungkin kalau di Indonesia dengan yang saya lihat itu mungkin sekarang udah mulai berkembang pesat, karena dia juga sebagai audit halal audit, di mana dia cerita kalau dia itu suka bakso sekali. Ternyata ada orang yang minta diaudit gitu toko bakso ini sama dia. Akhirnya dibawa di pasar Bogor kalau nggak salah. Dan saya baru tahu kalau misalnya bakso itu ternyata ada tempat pembuatan khusus bakso. Makanya kenapa setiap saya buat bakso kok bulatnya tuh nggak secantik itu. Ternyata itu pakai mesin ya. Nah, di Iya, situ ada Kak di pasar. ternyata tempat pembuatan baksonya itu umum, nggak kayak hanya boleh daging halal gitu. Tidak. Jadi apa aja, daging apa aja gitu, termasuk daging babi, daging tikus, kan banyak ada isu tentang tikus, bakso tikus gitu ya. Nah, itu cuman syaratnya per kilo 5.000, apapun dagingnya, ya yang penting dia kasih daging, terus kasih kayak ingredients yang lainnya untuk buat bakso lah, kayak pengenyalnya lah, garam, apa semua. Jadi abangnya ini kan nonstop kerjanya. Jadi cuma pagi aja bersihnya sama malam. Itu pun pasti cuma dicuci gitu aja, bukan disama atau apa. Dia mah bodoh-bodoh amat gitu. Nah, jadi dari situ dia kaget gitu, ternyata banyak juga orang-orang yang istilahnya nggak ngerti, dan itu tukang bakso yang biasa kita makan gitu, akhirnya dia nggak pernah lagi beli bakso di abang-abang karena itu. Nah, dia itu anak muda dan bisa kita lihat ternyata ada gitu. Sekarang sih kayaknya halal banyak di platform yang mungkin kayak lebih keren, lebih kece gitu kan. Kayak kalau ke Malaysia kita bisa lihat kayak Mihas gitu, itu sangat menarik gitu. Nah, di Indonesia harusnya lebih giat lagi sih, karena ada halal lifestyle yang mau ngikutin kayak Mihas. Dulu pernah dia buat present gitu, present paper yang punya halal lifestyle itu, saya sengaja menanya ke beliau untuk tahu gitu, dia tuh buat halal lifestyle ikut-ikutan atau memang serius gitu ya. Jadi saya nanya, Pak, gimana sih cara bikin yang paling dasar deh, bikin orang Indonesia tuh sangat aware tentang halal gitu. Nah, jawaban dia cuman, kamu kan student PhD, ya tugas kamu itu nanti. Nah, itu bukan jawaban ekspektasi saya gitu sebenarnya, sebagai orang yang mempelopori halal lifestyle seperti halal Mihas itu. Jadi intinya kalau di Indonesia tuh sudah mulai ada tapi masih perlu lebih didorong ya untuk Mungkin karena populasi kita rame ya, Bib ya. Jadi nggak bisa kita istilahnya blindly bilang, wah kurang nih harus ngeliat semuanya. Nggak bisa gitu juga sih. Kayak dia aja kalau aku nggak ikut webinar, aku nggak tahu gitu. Ternyata ada gitu. Jadi Ya, emang semoga masih kedepannya, perlu iya banyak kayak ini ya. kalau kita lihat di UIA kan banyak anak-anak muda yang mau halakoh, tapi ada juga yang main-main gitu. Nah, ada gitu, bukan nggak ada ya. Semoga terdorong lah ke depannya. Yang kedua nih dari Kak Kori, mau nanya tentang supply pasokan. Bahasa Inggrisnya halal supply chain, bahasa Indonesianya supply pasokan. Prof. Irwandi pernah menjelaskan tentang salah satu komponen dari
pasokan supply pasokan halal ini yaitu SDM halal. Nah, maksudnya SDM halal ini apa sih? Maksudnya ada sertifikasi tertentu atau ada syaratnya atau gimana? Karena SDM kan sumber daya manusia ya. Iya. Jadi kalau ini saya nggak salah jawab ya, yang saya tahu siapapun bisa memiliki sertifikat halal, bisa registrasi gitu maksudnya produknya. Jadi makanya kenapa Cina itu tetap nomor 1, karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu dibutuhkan toyibnya dengan halalnya. Toyib itu 70%, di halal sertifikasi 70% itu toyib, yang mana harus clean, sangat bersih gitu ya. 30% itu dari segi syariah. Nah, kalau kita tahu ya, saya nggak tahu kalau berapa banyak di sini yang tahu, kalau di produk itu bisa dilihat ada HCCP, GMP, mesti itu mesti Malaysia. Terus apalagi gitu. Nah, itu adalah sertifikat untuk quality product, yang mana kalau udah ada HSCCP kalau nggak salah namanya, lupa. Nah, itu udah yang paling HCCT ya. HCCT. Bahasa Indonesia ya. Oke. Enggak. P apa T gitu. Mbak Yuni ada nggak tuh produknya di situ untuk melihat? HCCT kalau Pokoknya itu adalah namanya sertifikat quality product. HDC. Bukan, HDC itu lembaga Mbak Yuni. Maksud aku di produk itu ada dia kayak logo tapi bukan logo halal. Dia ada itu HCCT. Ya, HCCT ya. Nah, itu adalah quality product gitu ya. Jadi kalau dia udah punya itu ya, dia tinggal follow halalnya itu seperti apa gitu. Nah, ya yang sumber daya manusia itu, ya mungkin yang dimaksud itu adalah, jadi kalau misalnya dia company yang punya non-muslim, dia paling tidak ya, kalau di Malaysia ya, di Jakim, paling tidak di ininya, apa namanya, di pabriknya itu ada 2 atau 4 orang itu muslim, wajib. Dan di dalam inti apanya ya, kayak manajer, kayak gitu-gitu yang di dalam kantornya, itu paling tidak harus ada 2 yang muslimnya. Mungkin itu yang dimaksud, mungkin ya, karena aku bukan. Kenapa harus muslim, Kak? Bisa nggak kalau misalkan non muslim tapi dia mempelajari tentang aturan persyaratan halal atau aturan syariah compliance gitu? Bisa nggak kalau kayak gitu? Karena sebenarnya yang non muslimnya memang dia belajar, tapi kenapa harus ada yang muslim biar tidak ada tipu-tipu, dan juga kalau kita bukan muslimnya, terkadang kita kan yang belajar kan dia nggak beda dong, orang yang belajar dengan orang yang muslimnya sendiri, dia tahu menyeluruh gitu, dibanding yang dia hanya belajar saja. Mungkin yang kalau dipelajarinya ya cuman yang inti-intinya aja yang dia harus tahu. Misalnya kalau, oh ternyata ini nggak sesuai nih sama yang dikasih Jakim nih gimana dong? Nah, kalau misalnya dia muslim, mungkin dia tahu kayak, oh kalau ini harus kayak gini, ada masalah tertentu nih, kita bisa tanya kayak gini. Nah, jadi nggak asal dan tidak ada yang bisa menipu gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya ada sidak tuh kayak dari Jakim datang gitu tiba-tiba, nah itu masih bisa dipercaya gitu karena ada muslimnya di dalam situ. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, di surat Al-Maidah ayat 4 yang tadi dijelaskan oleh Kak Fitri dan ada di slide. Slide-nya ada di grup WhatsApp ya, nanti bisa di-download di situ. Di surat Al-Maidah itu kan ada dikatakan makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Binatang buas itu yang dimaksud anjing atau apa? Bukankah air liur anjing itu haram? Jadi maksud dari tafsirnya itu apa? Ya binatang, kalau yang diajarkan waktu itu memang anjing, dan itu binatang yang sudah dilatih, tapi ya bukan yang tadi kayak kalau main gigit itu nggak boleh gitu. Tapi mungkin ada situasi tertentu, saya nggak mau asal jawab di sini karena untuk yang Al-Quran ini
Saya tidak terlalu tahu dalam, cuman yang bagian kalau di slaughternya, jadi gini kan tadi ada hadis yang Di slaughter tuh dari apa? Aisyah, Disembelih ya? iya disembelih, sorry, uh, yang disembelih. Jadi kan ada tadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan, iya, ya, maksudnya saya lupa hadis yang mana, tapi kayaknya ayat Al-Quran, yang dimana kita boleh makan daging dari ahli kitab. Nah itu saya ada baca, kalau misalnya dia menyembelihnya itu untuk maksud yang lain, misalnya ada hari perayaan apa gitu, tapi yang menyembelihnya ahli kitab, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia menyembelihnya hanya menyembelih aja gitu, maksudnya untuk dijual atau apa, itu boleh. Tapi kalau dia untuk acara tertentu yang bukan Islam gitu, itu tidak diperbolehkan makan dagingnya. Lalu yang selanjutnya, kaitannya dengan apa yang kita makan harus halal. Kan itu kalau kata Kak Fitri itu bisa mempengaruhi perilaku kita, bisa mempengaruhi lisan kita. Lalu bagaimana memperbaikinya kalau sudah terlanjur? Karena sebelumnya kan nggak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, tapi dengan sudah mendengarkan webinar atau informasi seperti ini, berarti kan kita sekarang sudah tahu, jadi ya diperbaiki gitu. Kayak gini aja ya, contoh misalnya, apa sih bedanya daging sapi yang disembelih dengan daging sapi yang digiling? Kalau pernah lihat tuh di video ada sapi itu dia cuma di shotgun, terus dia dimasukin ke dalam mesin semua seluruh badannya, terus digiling di dalam gilingan itu. Nah itu ternyata kalau dalam sains itu ada Kak Sarah, mungkin dia tahu. Jadi dan setelah disembelih pun itu leher kita harus membiarkan si sapi itu misalnya dia menendang-nendang agar aliran darah yang ada di dalam tubuhnya itu keluar semua. Itu dia jadinya sebutannya enggak bukan gila jadi itu mempengaruhi dengan daging dia, daging hasil dari sembelihan itu gitu. Jadi kalau dia shock, kalau dia tidak kalau ada video di YouTube itu ngasih tahu gimana caranya. Kalau di Indonesia saya sering lihat diikat kakinya terus langsung ditarik, ayo tarik 1 2 3 jebung, terus jatuh kan. Nah itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ada cara-cara tertentu. Kalau yang saya lihat di video di YouTube itu dia bisik-bisikin kambing dengan sapi juga sama. Kayak Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar ke telinganya. Jadi kayak pelan-pelan terus sambil diturunin, akhirnya dia kayak tiduran gitu dengan sendirinya. Nah, itu tuh ada pengaruhnya sama fisik, psikologi si binatang itu sendiri gitu. Dan daging yang diproduksi itu pasti berbeda. Jadi ya pastilah kalau misalnya tidak, untuk apa Allah nyuruh kita menyembelih gitu. Dan harus dengan pisau yang tajam. Ada juga di kejadian dekat rumah waktu Idul Adha, itu orang yang menyembelihnya biasa dia menyembelih. Tapi ternyata dia tidak ngecek kalau si itunya tumpul. Jadi udah seret-seret 2, nggak kepotong lagi nih. Akhirnya diambil lagi, jadi dipotong lagi. Berkali-kali. Nah itu menyiksa dan kayak gitu nggak halal jadinya. Jadi kita yang memberikan daging untuk dikurbankan, dagingnya jadi tidak halal. Jadi waktu itu saya hanya taruh di freezer, nggak berani makannya. Gitu. Nah, kalau dikasih ke orang pun, takutnya kita juga berdosa karena itu daging yang tidak halal. Gitu. Jadi berarti kalau sebelumnya nggak tahu dan makan makanan yang mungkin nggak jelas kehalalannya, ya kita istighfar aja karena memang udah terlanjur ya. Cuman seterusnya karena sudah tahu, jadi harus lebih hati-hati lagi ya Kak, kayak gitu. Iya, di Indonesia itu sangat populer, no pork, no lard. Lard itu adalah lemak babi. Jadi itu salah satu kayak
salah satu halal label lah gitu. Padahal bukan Iya, gitu ya. padahal Padahal belum ada tentu sama. ya ada ayam yang tidak halal, ada daging yang tidak halal. Terus Hmm. juga dengan melihat orang berhijab makan di situ, oh ternyata halal nih. Saya dulu pernah nyoba ramen di GI, ada ramen ramen Jepang. Saya masuk nih, saya cuma sebenarnya mau tahu ini halal apa enggak. Nah ada mbak-mbak yang pakai jilbab datangin saya, Mbak maaf ini ada babinya. Terus saya tanya kenapa Mbak bekerja di sini? Nggak ada pilihan Mbak. Tuh jawabannya. Saya bilang Mbak memicu orang yang Muslim untuk makan di sini. Ya tapi saya kalau ngelihat yang berhijab, saya akan tegur. Nah gimana kalau dia laki-laki gitu? Kan nggak mungkin dia tanya satu-satu. Nah, ini ada lagi nih yang tanya nih. Ini tapi ada jawabannya sebenarnya dengan hadis Aisyah yang tadi disebutkan. Apakah berarti daging yang certified kosher itu nggak bisa kita konsumsi? Sebenarnya tadi aku lihat jawabannya ada di slide-nya Kak Fitri. Ada alternatif untuk kalau nggak ada sertifikat halal, salah satunya adalah sertifikat kosher. Ya nggak sih? Tadi Ya ya, itu udah terjawab. tadi kalau nggak salah ada di surat Oke. apa itu yang ahli kitab. Jadi kalau misalnya kita di negara yang minoritas Islam, kayak di Amerika saya sering banget beli kosher. Tapi ada kalau halal butcher ada sebenarnya. Saya belum Butcher tuh pernah apa? makan. Pemotong Butcher itu pemotong penyembelih Tukang daging ya, kayak tukang jagal kalau di Indonesia, tukang jagal tapi halal gitu. Cuman iya. gini, ahli kitab yang sekarang itu emang masih menyebut nama Allah saat menyembelih. Maksudnya sekarang Nah tuh masih itu ada ahli kitab nggak? aku pernah tanya sama suami, kata dia kalau mereka kalau keluarga suami itu dia nggak pernah beli yang sembelihan. Cuman kalau yang disertified kosher itu yang udah ada sertifikasinya ya maksudnya. Ini kayak contoh. Ini saya beli di US. Ini ada kalau bisa dilihat di sini ada U. Ini tanda U ini salah satu dari kosher untuk produk yang lainnya ya, misalnya turunan dari dairy kayak gitu. Nah ini kalau udah ada certified kayak begini, itu berarti dia ada badan kosher yang memang betul-betul ahli kitab gitu. Mereka nggak mungkin suka-suka gitu. Dan itu sangat strict. Malah kalau saya baca kosher itu lebih strict daripada kita yang muslim halal itu. Jadi kalau misalnya mereka lagi produksi, ada lalat yang nggak menghinggap malah ada lalat di situ berkeliaran, langsung nggak boleh diproduksi buat kosher kayak gitu. Jadi mereka benar-benar sangat strict. Kalau udah ada sertifikasinya, nah itu tidak diragukan. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh ini potongan kosher, ini produk kosher tapi nggak ada sertifikasinya, nah kalau yang kayak gitu lebih baik dihindari gitu kalau kata mertua aku. Oke, terus ini di Indonesia nih, kosmetik. Pasti ini banyak yang tertarik nih. Jadi kalau di Indonesia kan banyak juga ya produk yang impor, tapi walaupun impor sudah ada label halal MUI. Tapi kalau menurut Kak Rani ini ada juga yang ada label halal MUI tapi nggak ada nomor registrasinya. Nah kalau untuk kosmetik itu gimana mensikapinya tuh gimana? Tuh kalau labelnya tuh mungkin tidak apa ya mirip-mirip palsu mungkin ya. Kayak kita nggak tahu itu asli apa enggak. Aku harus lihat ya label halalnya seperti apa. Tapi generally belum tentu yang nggak ada label halal itu haram karena misalnya dia produksi di rumahan dan dia nggak apa namanya nggak registrasi aja ke MUI itu juga nggak masalah selama kita believe gitu ya. Tapi kalau kosmetik kan mass. Kalau misalnya kosmetik ini terkenal, kayak dulu aku pernah makan di Solaria sama bakmi GM. Itu halal sertifikasinya karena wajib untuk dipampang ya. Kalau dia punya halal sertifikat itu harus wajib dipampang gitu untuk dilihat. Halal sertifikatnya itu fotokopian. Nah bedanya kalau yang bakmi GM
fotokopian tapi capnya cap basah, terus ditulis expirednya kapan, ternyata dia lagi diperpanjang. Kalau yang Solaria itu dia udah expired gitu, dan capnya kayak bukan cap beneran, jadi kayak fotokopi. Jadi kalau aku pertanyakan gitu sama orang kasirnya, dia nggak ngerti. Jadi aku bilang ini harus ditindaklanjuti, kalau nggak nanti bisa kalau ada sidak atau apa, ya, profitnya bisa turun dan ini bisa menyebar luas gitu. Dan kasihan juga sama orang-orang yang mau makan di sini, ternyata bisa jadi kan mereka ternyata nggak memperpanjang, terus tidak mengikuti prosedur halal. Nah, kalau misalnya halal logo yang tadi di kosmetik, kalau dia tidak ada registrasi nomornya, itu bisa tanya langsung ke MUI. Kalau memang itu logo MUI ya, kalau halal logonya kayak gini, nih, cuman halal aja tulisannya. Ini di negara Arab kayak gini, di mana-mana kayak begini. Jadi kalau di negara Arab rata-rata tulisannya halal kayak gini aja, dia nggak ada halal sertifikasi gitu. Jadi kalau di Indonesia kayak begitu, sementara ada halal MUI yang memang udah ada badan halalnya, dan memang ada registrasi nomornya, itu bisa dua sih caranya. Satu, harusnya dia ada barcode ya. Kalau misalnya, nih ini salah satu contoh aplikasi, kalau ini yang Jakim punya, Malaysia. Jadi ini kan ada barcode nih. Nanti kalau kita download app-nya, nanti ya barcode ini akan keluar ya kayak kita misalnya website web WhatsApp web, nanti yang di scan itu kayak ini bon cabe, yang di scan itu ininya barcode-nya. Jadi nanti ada keluar kayak kamera di handphone untuk nge-scan barcode ini. Nah, terus nanti dia akan keluar kalau memang dia terregister gitu nih. Kayak gini kan ada halal, terus ada tulisan nomor registrasinya. Nama app-nya apa? Nanti di-share ya di grup. Kalau yang MUI Halal MUI, tulis aja Halal MUI di app. Di Android atau di app. Kalau website aku nggak tahu ya. Kalau Jakim sih komplit banget ya. Kalau Jakim itu kalau misalnya kita nggak ada app, kita mau lihat langsung manual, buka aja itu websitenya yang Jakim. Terus dia ada file update gitu, ditulis nomornya satu-satu. Ini bisa dicek gitu nomor registrasinya. Nah, kalau MUI saya dulu pernah dapat buku, memang dalam bentuk buku. Tapi kalau di online nggak tahu juga. Cuman MUI yang sekarang saya nggak tahu, kalau MUI dulu itu memang kurang update selalu gitu. Jadi mungkin birokrasi juga atau nggak tahu gimana. Ya seperti itu. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan selanjutnya juga sih dari ini tante yang Kak Fitri deh, tante Erni. Kosmetik Nuskin halal atau enggak, karena di kemasannya enggak ada label halalnya. Jadi itu sama ya jawabannya kayak tadi, jadi bisa dicek di aplikasi Halal MUI. Barusan saya cek juga di Apple ada juga aplikasinya, namanya aplikasi Halal MUI. Ini kayak gini. Nah ya yang itu. Ya. Kalau nggak ada halal logonya, malah sangat dipertanyakan. Kalau misalnya nggak ada halal logo, lihat ingredients-nya. Cuman kalau kayak obat, kosmetik, kan ingredients-nya kita nggak familiar ya. Itu kayak bahasa-bahasa kedokteran kayak gitu. Ingredients kan, maksudnya isi kandungan yang tertulis ya, di produknya itu ya. Ya, kandungannya itu. Misalnya kayak perfume. Nah, yang saya nggak tahu juga di Bahrain ini, banyak ibu-ibu di sini memang bilang kalau produk halal di Bahrain itu sudah di trace sama sama pemerintah sini. Terus saya kemarin ke Lush itu salah satu kalau nggak salah company UK for skincare kosmetik. Iya. Nah saya tanya di situ karena waktu di US itu ada yang ada alkoholnya, dan saya pernah nonton Undercover Boss, kalau ada yang tahu, itu mereka juga produksi sabun yang pakai wine, yang pakai minuman beralkohol gitu ya. Di Islam itu tergantung mazhab juga, itu ada dibolehkan sekian persen alkohol, 0,01 kalau Syafi'i kalau salah. Nah, jadi
perfume itu dulu trainer aku itu pergi ke Paris, karena Paris kan paling banyak perfume di mana-mana ya dari Paris. Mereka minta diaudit. Begitu dia masuk ke perusahaan, dia ngeliat satu bungkus gede bag gitu, tas plastik putih. Dia udah feeling karena perfume itu salah satunya bisa dipakai babi, lemak babi untuk bikin bau perfume itu lembut dan stay to lebih longer gitu. Jadi dia baru masuk aja dia udah ngelihat bag ini langsung ditanya, ini apa ya? Oh ini lemak babi, salah satu ingredients. Oh udah langsung di cancel. Tapi kalau misalnya mau bisa registrasi halal, tapi harus kayak gini kayak gitu. Jadi intinya apalagi kalau kosmetik, kalau emang udah nggak ada label halalnya, ya kita benar-benar harus sangat amat berhati-hati ya. Kalau mau cari mudahnya ya udah langsung cari aja yang ada logonya. Tapi kalau nggak ada logonya emang harus benar-benar dicek satu-satu ya. Ya Karena kalau emang kosmetik meragukan banget ini ya. agak Emang susah sih ya complicated kalau ya. wanita ini kalau udah kosmetik ini kayaknya gatel gitu tangannya. Jadi apalagi udah banyak beauty influencer yang begitu dia ini bagus langsung beli, langsung Tokopedia langsung habis, Shopee langsung habis. Itu emang gila sih kalau udah ngeluarin uang untuk ini ya, untuk kosmetik gitu ya. Di Indonesia itu udah banyak banget sebenarnya kayak Mazaya, Wardah, cuman nggak tahu kenapa banyak yang nggak cocok sama Wardah, mungkin ingredients-nya yang nggak tahu ya gimana. Tapi mungkin juga dengan ingredients yang tidak halal itu bikin muka kita kenyal, bikin jadi lebih baik memang sebenarnya nggak banyak make up gitu. Terus ini ada yang nanya dari Trisna. Kalau sertifikat halal itu ada masa berlakunya nggak? Terus kalau misalkan masa berlakunya udah habis, itu gimana? Tapi kan kita udah tahu, sebelumnya tuh kita tahu itu halal, tapi sekarang sertifikatnya itu lagi diperbarui, lagi proses kayak yang tadi Kak Fitri ceritakan di PGM ya. Nah itu boleh nggak kita tuh tetap makan? Atau gimana? Atau kalau Kak Fitri bakal gimana gitu kalau sertifikatnya masih dalam pembaharuan? Kalau dalam pembaharuan dan itu masih berlaku sih nggak masalah ya. Kayak aku yang Mbak MGM karena aku yakin memang ditulis di situ diperpanjang sampai tanggal sekian dan waktu aku makan itu masih di dalam tanggal yang sebelum expired dan juga capnya itu bukan bohongan gitu ya, bukan kayak fotokopian. Itu aku yakin dan aku makan. Jadi itu balik ke diri sendiri sih, jujur ke diri sendiri aja. Kalau kita ngerasa kayak tadi syubhat misalnya abu-abu, ya nggak usah dimakan gitu. Kalau misalnya karena masih ada pilihan lain. Nah di Malaysia itu misalnya franchise itu kan kalau misalnya satu branch itu apa sih? Cabang-cabang. Ya, misalnya satu cabang itu sertifikasi halal, semua cabang harus wajib. Nah dulu aku pernah lihat Nandos di mana gitu, di mall mana, itu dia jual wine. Jadi aku tanya, waktu itu ada seminar. Ternyata mereka agak, mungkin dari Jakimnya juga sidaknya belum datang, dan itu udah berkali-kali, udah ada 1 atau 2 bulan berjalan gitu minuman wine itu. Karena aku bilang itu, akhirnya mereka besoknya ke sana dan ditarik sertifikat halalnya gitu. Sampai mereka benar-benar clean up everything untuk mengikuti peraturan. Oke, kalau ini pertanyaannya Marwah ini tadi sepertinya udah terjawab ya, seberapa besar kita bisa percaya dengan label ahli kitab seperti kosher, mau tetap langsung lihat logonya langsung dimakan atau tetap cek kandungan isinya. Kalau tadi Kak Fitri jawab, udah dijawab ya sesuai mertua Kak Fitri yang di US. Kalau udah ada logonya karena mereka itu malah cenderung lebih strict kalau yang di US. Jadi mereka jadi oke. Kalau Kak Fitri berpikir itu nggak apa-apa ya kalau itu. Ya balik lagi kalau kita mau sangat berhati-hati ya lihat aja karena banyak juga sekarang logo palsu. Banyak sekarang logo palsu. Jadi harus diperiksa juga Kak keaslian logonya juga harus kalau dicek orang ya. US itu ya, kalau di US, Muslim US yang benar-benar serius, they will call, ditelepon. Kayak mertua aku dia telepon.
Waktu itu beli roti, salah ambil. Dan waktu itu dia ragu. Jadi gini ya, kalau salah produk Australia itu ditulis misalnya oil dia di dalam kurung vegetable oil. Tapi kalau Ya. Amerika dia cuman oil. Gitu. Jadi kita nggak tahu oil apa. Nah kalau mertua aku tuh sampai ditelepon ke perusahaannya. Ini oilnya apa ya? Misalnya yeastnya yeast apa ya gitu. Kalau Jadi fermentasinya tetap apa ya, ya? kita intinya benar-benar berhati-hati ya kalau emang logonya itu selain logo halal gitu kan Ya itu balik intinya. ke diri sendiri kalau kita Sendiri sih. nyampunya segimana gitu ya. Ini lagi sama si Marwan nanya lagi kalau misalkan kosmetiknya udah ada BPOM itu udah pasti halal apa enggak? Kayaknya tadi kalau berdasarkan penjelasan Kak Fitri itu lah halal tuh berarti ada logonya ya. Maksudnya yang udah certified halal itu pasti akan ada logo. Kalau Yep. belum ada logo ya mungkin belum disertifikasi gitu. Kalau BPOM itu Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Jadi dia untuk ngecek apakah makanan ini safe untuk dikonsumsi. Dia bukan logo halal, tapi untuk registrasi halal wajib ada sertifikat BPOM gitu. Jadi kalau misalnya ada BPOM tapi nggak ada logo halalnya, dia berarti aman dikonsumsi tapi belum tentu Belum halal. tentu halal. Ya Oke. paling lihat ingredients lagi gitu. Oke, udah ini udah hampir semuanya selesai sih pertanyaannya nih. Kalau Kak Ivana nih nanya yang homemade, tadi Kak Fitri juga bilang kalau yang homemade itu bisa jadi emang sudah halal cuman belum mengajukan ya. Tadi Kak Fitri bilang gitu kan Ini ada yang untuk menarik kalau homemade ya. Aku pernah nonton, pernah dulu di Bandung ada kasus anak SMA buat ini apa namanya buat praktikum ya untuk apa ini dia apa project gitu, project akhir praktikum. Dia buat namanya halal mie bikini gitu. Nah, jadi gambarnya bikini, isinya cuma mie gitu. Terus ada tulisan halalnya halal buat sendiri. Akhirnya ini meresahkan orang di setempat karena ngelihat gambarnya itu sebenarnya. Tapi datanglah orang BPOM. Mereka lihat, mereka cek makanannya ternyata safe karena nggak macam-macam. Terus pas orang MUI datang, ternyata halal gitu. Cuman kalau mau sertifikasi halal ya of course lebih ketat lagi kayak misalnya cuci tangannya nggak bisa sembarangan, tempatnya juga nggak bisa deket tempat sampah misalnya atau apa kayak gitu. Nah, salah satu sertifikat halal itu tidak boleh ada nama yang meragukan kayak misalnya tadi hot dog, bikini, walaupun isi makanannya itu halal, tapi nama-namanya itu yang bikin meragukan itu akhirnya tidak diperbolehkan untuk diregistrasi ke halal MUI. Tapi dikonsumsi ya halal aja karena makanannya kan halal. Oke, ya udah ini alhamdulillah udah selesai pertanyaan yang di Zoom. Jadi kita bisa tutup ya ininya kajiannya. Pertanyaan lain masih ada di grup WhatsApp. Nanti Kak Fitri akan menjawab langsung di grup Komi. Yang belum masuk grup WhatsApp dan mau masuk, nanti bisa minta linknya ke kemana nih Mbak Yun? Nanti ada di Instagram juga ada di Tadi ada di share PDF yang buat halal logo. Nanti ya. kalau misalnya mau refer dari situ bisa ya, tinggal print aja, nanti dicocokin gitu. Oke, jadi di infonya ada, ini siapa ya yang ini pokoknya nanti silakan follow Instagram @kommi kommi.id. Jadi di situ nanti akan ada informasi kajian selanjutnya, informasi grup WhatsApp, pokoknya segala informasi bisa dilihat di situ.